SM Store, amanah dalam muamalah. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu wad'udz dzakar adz-dzakara, wad'udz dzakari adz-dzakara, yakni meletakkan zakar di mana? Di zakar. Ini liwat ini begini, Pak. Mau pedang-pedangan dia. Meletakkan zakar pada apa? Zakar. Ini dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana mungkin, ya? Kemudian ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyitir perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam di dalam banyak ayat tadi. Sebagaimana yang kita ketahui dalam surat Al-A'raf tadi, di dalam surat Al-Hijr tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, ini memiliki beberapa fungsi. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kisah-kisah dari orang-orang yang dibinasakan, dari orang-orang yang diangkat derajatnya, dari orang-orang yang diselamatkan, Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan ketika menyebutkan kisah-kisah ini dalam Al-Qur'an. Yang pertama, tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, yang pertama agar manusia bisa agar manusia bisa berpikir. Kalau seandainya seorang manusia melakukan amalan-amalan sholih, amalan-amalan yang dianjurkan, amalan-amalan yang diperintahkan, amalan-amalan yang disyariatkan, taat kepada Allah, mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan selamatkan. Allah sebutkan kisah-kisahnya orang-orang yang diselamatkan. Di antaranya siapa? Keluarga Nabi Lut alaihissalam, kecuali istrinya yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari apa? Dari azab yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Istrinya Nabi Lut alaihissalam itu termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Maknanya apa? Termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala binasakan disebabkan karena dia mendukung perbuatannya kaum Nabi Lut alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an, kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Lut, kisahnya Nabi Isa alaihissalam, kisahnya Luqman dan yang lain-lain, ini agar kita berpikir. Kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala akal, kita diberikan otak agar kita berpikir, menempuh jalan-jalan yang bisa menyelamatkan kita. Maka dari itu, di dalam sebuah ayat, di dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke-176, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam, ada di antara mereka yang mengatakan begini, "Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaihi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kata Allah Ta'ala berfirman di akhir ayat, "Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina." Itulah permisalan kaum yang mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kata Allah mengatakan, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Maka ceritakanlah kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, la'allahum yatafakkarun, agar mereka bisa berpikir. Jadi kalau seandainya kita di masa sekarang mendukung perbuatannya kaumnya Nabi Lut alaihissalam, mendukung para pelaku LGBT yang ada pada masa sekarang, ini layaknya kita berada seperti posisinya istrinya siapa? Nabi Lut alaihissalam.